Baik, kita lanjutkan ke video part 6. Saya buka dulu filenya. Kita akan lanjutkan ke modeling pintu satu panel. Seperti biasa, buka dulu Revit-nya, just ignore aja. Kemudian kalian bisa collapse all di sini. Lalu views, data plan, lantai 1. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kita load family dari insert, kemudian load address family. Jadi cari aja door yang satu panel atau satu pintu ya. Jadi kita di sini langsung buat aja door, cari aja single door. Jadi saya gunakan yang ini ya. Langsung aja klik. Kalian bisa gunakan arrow tab, tanda ke bawah. Lalu lanjut ke, nah ini dia daun pintu yang seperti ini. Letakin aja dulu. Kita butuh pintu kamar mandi yang polosan, yang ini. Nah, shortcutnya adalah DR. Kalian bisa pakai DR 700 ya. Nah, di template saya ini saya sudah ada beberapa material default ya. Jadi kalian bisa pakai aja. Seperti biasa, kita coba bantu kontrol dari 3D, CTRL 3, kemudian klik objek ini, lalu pergi ke selection box atau BX. Kita bantu kontrol, jadi adjust selection boxnya. Nah, ini pintunya. Kita bantu kontrol dari sini. Oke. Lalu balik ke lantai 1. Nah, pastikan ini juga pintunya sudah. Ini harus kita buat ke ini. Tadi terganti, sorry ya. Kemudian ini kita CS lagi. Klik C dan S untuk membuat create similar. Jadi ini bisa kalian bolak-balik daun pintunya dengan menggunakan spacebar ya, atau spasi. Ya, sesuaikan aja. Geser pakai arrow tab. Ya, tidak perlu terlalu persis ya, karena ini sebelumnya dibuat di AutoCAD. Oke, lalu kita ke lantai 2. Letakkan aja dulu semua pintu-pintunya. DR, keyboard shortcutnya ganti. Ini ada pintu geser ya. Nanti kita akan buat juga family tersendiri. Kita buat pintu yang ada dulu. Nah, ini ketika memang kita butuh pintu yang lebih kecil, coba kita buat di ukuran 700 ya. Karena ini memang lebih kecil ya space-nya. Sini kita bisa duplicate aja, kasih namanya 710. Nah, di sini bisa kita edit width-nya jadi 710. Sorry, saya perlu bentangkan ini. Nah, jadi kita udah punya ini. Oke, coba perhatikan yang lain lagi. Nah, ini juga ada pintu. Jadi silahkan di create similar dari sini. Sesuaikan besarnya.
Saya kira ini cukup. Sudah cukup gede saya kira. Kemudian ini juga. Nah di sini emang ini adalah kamar anak 1 dan kamar anak 2. Nah ini ada pintu kamar mandi, create DR lagi. Jangan lupa letakkannya itu pakai spacebar kalau nggak sesuai dengan arahnya, atau bisa tanda panah ini, flip, sorry ya, ini ya, jangan lupa pakai ini. Oke, lalu lanjut di bagian, nah ini kita punya, kita hidden dulu sectionnya dengan menggunakan VV, visibility graphic section. Kita mau hidden dulu sementara sectionnya. Oke, nanti untuk detail-detail interior ini kita akan lanjutkan ke depan. Jadi kita bereskan dulu apa yang ada satu persatu. Nah ini pintu sliding door juga nanti kita akan buat family-nya seperti window kemarin. Nah untuk saran saya untuk model eksterior sudah kelihatan, kita harus selesaikan dulu bagian eksterior tampak depannya dulu ya, agar lebih kelihatan ya, biar lebih semangat gitu ya. Nanti untuk masalah detail-detailnya itu kita akan sentuh satu persatu. Nah saran saya kita buka 2 tab dengan menggunakan keyboard shortcut W dan T. Kemudian ini kita buat. Jadi ini adalah salah satu tips kalau misalnya kita membuat model-model custom seperti ini ya. Jadi saya ada tips di mana kita harus menggunakan architecture komponen, ada komponen di sini model in place, kita membuat model di tempatnya. Ini berarti bahwa ini seperti saya mendefinisikannya atau menginterpretasikannya ini sebagai seperti SketchUp modeling ya. Tapi bedanya di sini ketika kita klik komponen in place, di sini kita diarahkan langsung ya untuk mengklasifikasikan dia ke dalam bentuk apa. Nah, saran saya di sini langsung buat walls, buat fasad misalnya. Nah, lalu kita coba extrusion. Ini ya sama aja kayak di SketchUp, push and pull. Kemudian allow me kayak di SketchUp ya. Nah, ini kita coba buat dulu. Biasa menggunakan pick lines seperti video-video sebelumnya. Nah, ini kita lihat objeknya udah ada di sini. Coba tarik gitu ya. Coba tarik, jadi kelihatan seperti ini. Oke, lalu kita buat edit in place lagi. Kita buat posisi sebelahnya. Jadi kita buat kayak model kasar aja dulu. Create, extrusion, pick lines, kemudian ini. Karena kita punya ada AutoCAD-nya, jadi silahkan langsung dibuat ya. Nah, ini tarik aja ke atas. Nah, langkah berikutnya adalah saya pengen tahu dari data elevation di bagian east, coba ya. Nah, bagian east ya, betul di bagian east saya mau cek. Kita buka dulu. Saya copy tampak sampingnya ya, sorry. Oke, jadi kita hanya punya section di sini, nggak apa-apa.
kita cukup copy ini ke tampak sampingnya untuk mengukur setinggi mana, jadi kita tidak perlu buat manual lagi. Saya coba paste ke, saya perlu klik kanan lagi, override graphics in view by element, buat dia half tone, kemudian projection lines nya itu buat lebih dark gray ya, ataupun lebih halus lagi boleh, untuk memudahkan kita dalam melakukan tracing ya. Ini di mana? Coba kita taruh di sini dulu. Oke, ini ada referensi dindingnya, jadi kita selaraskan aja dulu. Kita turunkan. Oke, sepertinya kita harus ke section ya. Jadi saya perlu buat section dulu. Atau section tadi itu bisa kita cek di sini. Reveal hidden element. Jadi kita langsung ke section ini, kita flip aja. Kemudian geser aja kemari. Lalu klik kanan, go to view. Nah, ini ada baiknya di-cut aja supaya tidak mengganggu. Section ini ditarik kemari, lalu buka, paste kemari. Nah, ulangi lagi, klik kanan, override graphics in view, element. Ada cara cepatnya, tapi saya hanya menekankan bahwa kita harus lebih sering untuk memakai fitur ini, karena ini sangat membantu ya dimanapun kalian mengerjakan modelnya. Jadi again, move ke sini. Oke. Kemudian, nah ini dinding kamar tidur orang tuanya bisa disamakan ya. Nah, ini masih kelihatan apa ya, tidak kurang detail, tingkat level detailnya. Jadi kita adjust di sini, detail level itu menjadi fine ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita udah lihat batasan atasnya. Nah, ini berarti dia sampai di tahap ini. Kita coba cek di 3D. Edit in place, kemudian cek lagi ya. Nah, informasi berikutnya adalah kita bisa import ataupun copy AutoCAD itu di bagian 3D view, tapi saya meminimalisir hal itu karena itu pasti sangat berat sekali ya. Section aja. Nah, ini berarti kita samaratakan seperti ini, gampang. Jangan lupa pakai align, AL, baru klik ini ya. Kemudian kita harus membuat atapnya ya, kanopi atapnya. Jadi ini kita buat create lagi, extrusion. Nah, hal yang perlu saya share berikutnya adalah kita buat work plan. Di Revit itu kita harus lebih sering bekerja dengan menggunakan work plan seperti yang di review atau dikasih di show sama Revit ini. Jadi kalian bisa lihat work plan ini adalah menentukan bidang kita di mana kerja ya. Jadi seperti ini, saya klik ini supaya lebih memudahkan kita untuk bekerja di Revit. Nah, ini saya mau cek, kita harus samakan ketebalannya dengan menggunakan tools measure between two references atau MB. Oh, itu bidang miring jadi agak susah diukur. Coba lagi MB. Oke, sorry. Saya coba cek dulu ya.
kita coba cek dari sini tebelnya berapa. Saya belum ingat ya. 250. Oke. Berarti kita perlu offset ke bawah 250 menggunakan pick lines, kemudian offset di sini cek ataupun ketik 250. Baru biasa TR. Ini juga TR. Nah, extrusion by sekarang itu dia akan 500 gitu ya. Akan ke extrude 500, tapi ini bisa kita tarik atau kita AL atau align kemari. Nah, di sini kita ada Oke. Jadi ini perlu kita join dulu, Ini kita join, klik J ya, jangan lupa. Nanti di belakang kita akan rapikan juga. Tapi kalau menurut saya ini harusnya rata belakang. Sorry. AL lagi. Ini di AL, oke. Kemudian ini juga di AL. Sudah rapi. Terus kita potong ini, kita cut ini ya dengan menggunakan create extrusion, tapi kita atur. Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan adalah kita bisa melihat di mana sih work plan saat ini gitu loh. Nah, kita nggak mau bekerja di bidang ini, jadi kita harus mengganti set work plan, pick up plan itu di daerah sini, karena kita mau motong dari atas ke bawah gitu ya, harus dipahami itu. Jadi saya pick lines sampai kemari, TT aja atau trim extend nih. Kemudian ini juga di pick lines aja untuk mempermudah kita. Nah, baru di trim. Nah, sebelum kita okekan, sebelum kita cek, itu ada di sini identity data. Ya, identity data ini bisa kita ganti jadi void karena kita mau motong objek model itu gitu loh. Nah, ini. Nah, dari sini kita bisa tarik ke bawah. Nah, sehingga dia kepotong smooth gini ya. Gitu. Jadi ada dua teknik utama, yaitu dari create ini ada extrusion. Nah, di extrusion ini ada void, ada solid gitu ya. Jadi semakin paham kalian untuk menggunakan ini, semakin enak untuk memodelingnya gitu. Jadi ada objek yang harus kita tampilkan, kita menggunakan solid. Ada objek yang harus kita potong, kita menggunakan void. Yaitu mudah lah ya kalau menurut saya. Kemudian klik OK dulu. Apakah ada masalah? Sketch invalid, oke, quit sketching. Finish model. Nah, ini kita udah punya base-nya seperti ini. Oke. Nah, ini nanti kita rapikan lagi. Sekarang yang mau saya lanjutkan adalah kita harus membuat balkonnya ya. Nah, balkon di sini saya perlu cek di sectionnya itu tebelnya berapa gitu ya. Turunnya berapa dari lantai ini. Klik aja DL, cek turunnya 50. Kemudian dari situ kita langsung turunkan, ada balok di sini 200 kali 200. Oke. Jadi yang kita harus highlight di sini adalah kita harus highlight lantai 2 ya. Jadi saya menggunakan wall visibility graphic VV, lalu cek wall. Oke. Nah, oke. Jadi saya ulangi lagi karena ini bagian dari wall, kita tidak bisa menghiddennya. Nah, maka dari itu klik aja ini wall yang di bawah, wall yang di atas, wall yang di atas. Bisa kita menggunakan HH ya kalau dalam shortcut saya, HH. Jadi kita hidden sementara, kita isolate sementara. Lalu ini kita bisa menggunakan HI. Oke. Jadi kalian bisa download ya shortcut yang saya buat. Sebelumnya saya share shortcut yang saya buat, jadi gunakan aja
Itu udah shortcut custom yang saya gunakan selama hampir 7-8 tahun inilah. Nah, dari sini kita buat lantainya di bawah ya. Jadi 50 turun dari lantai. Buat aja dulu create extrusion, pastikan cek dia di mana bidang kerjanya. Kalau masih di atas kita harus pindahkan ke bawah. Agak repot, tapi ini karena belum terbiasa aja sih menurut saya. Nah, ini kita udah punya. Lalu pick lines lagi. Kemudian pick lines. Nah, dari sini bidang miringnya pick line, sorry. Di Rapid kalau dia kita buat garisnya double ataupun saling bertimpa overlap, dia akan kasih warning di pojok sebelah kanan ya. Jadi kalian jangan panik itu hal apa. Dia memberi warning bahwasanya apa yang barusan kita buat itu overlap gitu ya. Nah, ini udah, coba kita klik OK dulu. Kemudian ini 500, kita buat minus 50, kita coba dulu. Yap. Tebelnya tadi 200, jadi kita ini butuh 250 minus, kemudian di atasnya minus 50. Nah, oke. Lalu ini kita turunkan dengan menggunakan align aja. Jadi saya I'm a big fan of this tools ya. Lain lagi, kemudian ini jangan biasakan membedakan material. Jadi ini materialnya kita ambil aja dulu plaster, nanti di spesifik detailnya bisa kita atur. Ganti material tuh ya harusnya sih mudah ya. Nah, jangan lupa DJ lagi sehingga dia udah join. Saya perlu pastikan tadi ini, biar kita lebih detailkan aja, klik OK dulu. Di sini kita punya balok 200 ya, 200. Kemudian kita cek lagi ini tebelnya berapa. Nah, 120. Include finishing berarti 60, kemudian 120 baru ada finishing di atas. Nah, jadi coba kita detailkan lagi bahwa ini kita perlu buat seperti tadi, create extrusion, kembali potong, kita harus memotong dia void. Nah, ini dari bawah itu kita pick lines, offsetnya itu kita show dulu. Nah, work plan itu atau bidang kerja itu kita pindah ke bawah supaya lebih enak motongnya. Nah, ini lalu kita buat offset dulu ke dalam, itu selebar 200, offset 200, kemudian pick lines ya ini, lalu kita offsetnya nolkan lagi, kita buat ini klik ini, oke. Lalu klik ini, klik ini, klik aja OK dulu, apa yang terjadi. Nah, dia memotong ke atas, harusnya kita buat 60. Nah, ini dia, karena itu detailnya seperti ini ya. Kemudian dari atas itu kita turunkan selebar 3 cm kali ya. Saya akan coba cek. Ya, 20 cm. Oke, jadi saat ini kita turunkan dulu. Edit in place, sama seperti biasa. Create, kemudian setnya ini pick plan-nya itu, work plan-nya itu kalian buat bagian atas ya, seperti ini ya. Nah, extrusion jangan lupa ini void. Pick lines, offset 200, kemudian nolkan. Ini juga, lalu ini juga, oke.
Jangan lupa di trim. Lalu turunkan dia minus 20. Ya. Nah, kita harus off kan dia. So work plane itu di off kan. Nah, kurang lebih seperti ini fasadnya. Jadi untuk mengembalikannya adalah pakai HR. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu di atas ini ada dinding bata ya. Di atas ini ada dinding bata. Coba kita buat pakai kita cek setinggi apa ini. 1180. Oke, kita buat. Ke lantai 2, kemudian ini matikan dia reveal hidden elementnya. Kemudian di sini saya coba buat dinding miring ya dengan menggunakan klik ini CS. Oke, di sini. Nah, itu tebalnya dinding batanya 200. Jadi saya perlu duplicate lagi, edit type. Kemudian duplicate 200 mm, sorry, mm kecil. Edit aja. 170. Iya. Kemudian teruskan aja. Nah, coba kita join ya. Nah, ini bisa kita join automatically ya, dengan menggunakan tombol J ataupun keyboard shortcut J. Ini ada gap, kita bisa align lagi. Again, I'm a big fan of align tools ya. Jadi AL, klik tab sehingga dapat face ini, permukaan ini. Tab lagi kalau nggak dapat, terus tab. Kemudian setelah dapat, klik di sini, lalu klik objek atas. Nah, ini tadi tinggi 1108 saya lupa 1108 ya tadi. 11 ya, kita coba ukur aja deh. Ini DI 1180, sorry. Dari tinggi balok ya. 1180 top offset. Saya perlu lantai 2 1180. Nah, saya perlu cek lagi, atau supaya lebih mudahnya klik aja edit profile, kemudian dari sini dari balok itu 1180 ya, klik aja 1180. Sorry, turunin aja sembarang dulu karena dia tidak mau. Klik aja 1180. Oke. Nah, ini dia posisi fasadnya. Kemudian saya mau pastikan lagi, seingat saya itu ada dinding di daerah sini ya, fasad juga. Kita lihat di CAD-nya. Nah, ini saya mau nge-trace ini ya, mau nge-trace ini. Harus pastikan lagi. Ini edit in place, kemudian kita langsung ke lantai 2. Ini copy aja bisa, CC atau CO. Oke, lalu ini edit, klik di sini, edit extrusion, tarik ke bawah, paskan aja, atau bisa menggunakan align tools ya. Nah, ini dia. Nah, ini saya perlu cek apakah dia sampai setinggi mana. Di fasad tampak ya, sorry, saya butuh. Oke, berarti berarti
fasadnya itu dia connect kemari ya, berarti ya connect kemari, lalu ini hanya sampai atas saja. Oke, dinding ini miring ya, sorry. Kalau kita cek di level 3, nah, level 3 dindingnya ini yang di atas juga ikut miring, terus ini yang nyatu kemari gitu. Nah, nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Ini tinggal tarik aja AL. Sorry, ini bisa kita select dulu, kemudian tarik kemari, lalu AL lagi, stickkan kemari atau tempelkan kemari. Ini juga tinggal tarik aja. Sorry, kita coba cek lagi apakah ada kendala. Nah ini, iya, oke. Lalu di J aja, combine. Sudah seperti ini. Ini jangan lupa align kemari. Kalau belum dapat silakan pakai tab. Nah ini dia harusnya sampai lantai 3 doang. Sorry, ya ini. Oke, klik OK aja dulu. Jangan lupa di save. Lalu kita cek di fasadnya. Nah ini dia miring di sini. Kita lihat sectionnya. Oke, di sini sepertinya dulu saya sedikit kurang tepat ya melakukan sectionalnya. Oke, apakah dia miring? Sebentar. Oh, I see. Iya. Berarti ini miringnya tuh ke dalam ya. Miringnya ke dalam. Ini miring ke sana, ini yang miring ke dalam. Oke. Lanjut di lantai 2, kita perlu copy ini ataupun move ya. Di pinnya di uncheck dulu, kemudian ini MV move kemari. Nah lalu ini kita perlu diagonal yang berlawanan ya, jadi kita klik aja edit in place, kemudian create extrusion, set dulu pick plane-nya itu. Sorry, saya perlu edit pick planes-nya dari sini aja ya, dari lantai atap. Oke, kita ulang, set pick plane. Oke. Nah, dari lantai 2 kembali lagi, kita trace aja ini. Ini juga. Kemudian tutup. Sementara kita tutup dulu supaya kita bisa melihat objeknya itu di mana. Jadi kita bisa adjust di 3D nanti gitu. Nah, ini tarik aja ke bawah. Oke, jangan lupa satuin aja materialnya supaya jangan terlalu ya, supaya lebih enak dilihat, jadi seragam dia. Itu dulu yang pertama ya. Nah, dari sini kita cek itu tingginya berapa. Ya, dari lantai atas kita perlu cek di sini ya. 400, kemudian 820. Oke. Dari sini extrusion start, dia harus kita tambahkan 400 di atas, kemudian ke bawah itu 820. Nah, itu posisinya. Lalu ini kita naikkan sejajar dengan ini, again pakai AL, lalu kemari. Coba join. Ya, biar lebih kelihatan smooth. Oke. Ini juga tarik, join ya. Ini yang di bawah.
Ya, sudah di join semua. Lalu kita akan tutup slab ini ya, ataupun floor ini. Klik aja di sini HI. Oke, kemudian klik di sini align dengan pick line saja supaya lebih mudah. Lalu di trim ya, TR ya. Ini hapus. Klik OK sehingga dia nutup. Nah, ini dia. Lalu jangan lupa di join. Ini juga TR aja. Nah, detail-detail seperti ini yang paling krusial ya, yang saya rasakan kalau kita buat di AutoCAD itu tidak akan kesentuh ataupun kesentuh, tapi saya rasa rada sulit. Jadi kalau di Revit itu kita terbantu oleh detail-detail seperti ini. Ya, jangan lupa pick lines kemudian sama rataan kemari. Ya. Nah, klik HR ya. Tadi kan HI saya buat, klik HR. Nah, objeknya udah seperti ini. Nanti di atasnya ada railing. Di atasnya ada railing. Kita akan melanjutkan ke posisi ke video berikutnya, railing ya. Nah, ini saya perlu tarik ke depan groundnya karena kita punya carport di depan. Kita coba cek secara perspektif ya. Wow, agak frontal, jadi klik aja ini. Nah, ini dia. Lalu saya butuh wall di depan setinggi ini. Kita lihat dari plan-nya itu. Nah, ini. Jadi kita pindahkan aja ini. Lagi MV move. Klik di sini. Ya. Lalu kita create aja dulu wall. Klik itu, kemudian CS untuk create similar. Kita buat dari sini kemari. Kita oke, lalu kita cek di 3D. Nah, ini dari lantai 2. Jadi saya perlu, dalam editing saya lebih senang pakai orthographic ya, atau parallel projection kalau di di SketchUp ya. Ini kayak biasa, klik aja ini, ganti pakai lantai 1, dia akan turun ke lantai 1. Topnya kita buat lantai 2. Nah, ini kita lihat lagi detailnya tadi. Di sini saya sambil ngecek gambar AutoCAD saya apakah sudah memang benar-benar sesuai dengan atau constructable ya, atau dapat dibangun gitu ya, pertemuan-pertemuan detailnya. Jadi saya perlu ke section, kemudian di section ini, nah ini klik aja edit profile, lalu posisi ini di pick lines karena ini miring ataupun atap rangka atasnya. Lalu turunkan ini dan ini. Klik tutup, klik kemari ya. Klik OK. Lalu cek di 3D. Kemudian copy ke sebelahnya. Lantai 2. Lantai 2. Kita cek, kita copy sebelahnya. Oh, dindingnya nggak kelihatan, jadi kita perlu ke lantai 1. Nah, dari sini kita CO atau CC ke lantai ke dinding sebelahnya, sorry. Ini ya, di 3D kita perlu cek. Nah ya, kemudian tutup aja dulu dindingnya, nanti kita buat pintu garasi depannya. Tutup aja dulu biar lebih kelihatan rapi, selesai gitu ya. Nah, seperti ini. Coba kita cek di 3D. Turunkan dia sectionnya tadi ya, turunkan di sini. Yep.
Oke, nanti detail talang ini akan kita buat juga di akhir. Oh sorry, ini kayak sepertinya kita taruh di bawah dulu. Nah, untuk atap kita perlu buat kemiringannya. Jadi saya coba dulu untuk buat atap di lantai 2. Kemudian kita buat architecture roof ya, roof by footprint. Again, pick lines. Oke, pick lines saja. Lalu sampai di sini. Lalu cek di sini. Nah, ini tanda icon-icon segitiga ini adalah posisi kemiringan. Jadi kalau misalnya semua garis ini memiliki tanda segitiga itu, dia akan membuat atap yang seperti ini. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ini pemahaman berikutnya adalah kalau misalnya ini kita salah satunya dihilangkan, ini misalnya define slope, kita uncheck, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Sama lagi ini juga define slope. Kalau kita buat gini jadi atap plana gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita perlu buat kemiringan ke arah. Jadi ini yang turun ke depan, kita buat slope-nya, kemudian kanan kirinya dan ininya kita uncheck ya. Nah ini, sehingga dia turun ke depan. Nanti kemiringannya kita akan atur. Ini ada kemiringan slope-nya berapa, 15 derajat misalnya, 10 derajat misalnya. Ya, kita cek dari section. Nah ini kita align aja apakah bisa. Saya mau align. Oke, tidak bisa. Jadi coba kita move aja. Nah, ini kita perlu cek dia pakai DL, detail line, garis bantu. Berapa sih kemiringannya gitu loh, agar kita sesuaikan. Pakai DI, dimensi, angular, lalu cek di sini. Berapa deh? Oh, 5 derajat. Oke. Kita ganti aja sisinya 5 derajat. Nah ini dia. Nah ternyata dari sisi 3D dia ada clash. Nah ini ya tutup aja dulu, align kemari. Nanti kita buat rangkanya. Oke, ketik right, kemudian MV aja, harusnya bisa ya. Nah ini MV. Lalu kalau kita create BX atau section box seperti ini. Nah ini kita rapikan pakai AL aja. AL kemari ya, sehingga dia udah ketutup. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi ini atapnya non rangka dulu ya, nanti rangkanya kita buat belakangan. Oke, ini ada yang masih kurang rapi. Coba J aja. Nah, ini juga J, apakah mau? Iya, rapi. Ini coba lagi J. Iya. Oke. Iya, align aja supaya sama rata. Sudah rapi. Oke. Nah, kita lihat secara perspektif ya gimana. Oh, wow, sorry. Nah, kita lihat lagi home. Nah, ini dia. Sorry. Di Revit kita perlu pin ini juga supaya jangan bergeser objeknya. Klik home lagi kalau misalnya susah. Objek ada baiknya kalau di Revit itu klik objeknya baru di orbit ya. Nah gini. Nah untuk part 6 ini saya rasa kita sampai di sini dulu. Kita munculin
shadownya pakai OO ya, kurang lebih seperti ini. Ternyata kurang baik. Oh iya aja balik. Nah, sejauh ini kita sudah cukup sampai di fase ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di part ke-7. Oke, terima kasih.